Jumpa lagi bareng aku Lina di channel Prigel Supel. Oke guys, buat kalian yang ingin memulai hal baru ataupun membuat perubahan di dalam diri kalian, tapi kalian tuh masih ada keraguan untuk memulainya, mulai hari ini cobalah untuk merubah mindset kalian. Karena hal baru ataupun suatu perubahan akan tercipta jika kita mau untuk mencoba, jika kita mau untuk memulai. Karena yang terpenting yaitu kita harus berani mencoba dan berani memulai. Tapi sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video. Oke? Oke guys, jadi aku punya sesuatu nih buat kalian. Tada! Apa sih ini? Yoi guys, betul banget, ini itu lilin. Dan di sini aku tuh punya 2 lilin. Kalau disuruh memilih, kalian tuh bakal memilih yang mana sih? Mungkin gampang ya buat kalian, tinggal ambil aja, terserah gitu kan. Soalnya kan nggak ada perbedaan dari lilin ini. Nah, tapi sekarang kalau disuruh antara lilin yang ada sumbunya dengan lilin yang nggak ada sumbunya, kalian bakal milih yang mana? Mungkin sebagian besar dari kalian akan memilih lilin yang ada sumbunya. Mengapa demikian? Karena bagian terpenting dari lilin yaitu agar bisa memancarkan cahaya. Nah, cahaya dari lilin ini dapat terpancar jika ada sumbunya. Kita mau dikasih 1000 lilin pun kalau nggak ada sumbunya ya nggak akan bisa menyala, nggak akan bisa menerangi sekitar kita. Sama seperti kita, jika kita hidup seperti lilin yang nggak ada sumbunya, ya hidup kita itu nggak akan terpakai, hidup kita nggak akan bermanfaat, hidup kita nggak akan dipilih oleh orang lain. Tapi nih ya, menurutku kita itu hidup bagaikan lilin yang ada sumbunya. Mengapa demikian? Karena kita itu memiliki potensi agar bisa menerangi orang-orang di sekitar kita, agar bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, mau nggak sumbu dalam kehidupan kita itu dibakar oleh api? Di sini peristiwa api membakar sumbu dalam hidup kita itu namanya sebuah proses. Nah, di sini mau nggak kita itu diproses oleh Tuhan, kita itu dibentuk oleh Tuhan ataupun oleh keadaan ataupun oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita mau diproses, jika kita mau dibentuk, maka hidup kita sama seperti lilin yang bisa menyala. Lilin itu akan menerangi kegelapan, lilin itu akan menerangi orang-orang di sekitar kita. Bahkan lilin itu akan bisa menuntun kita menuju terang. Oke guys, di sini ada 2 fokusku, yaitu yang pertama cahaya kecil yang dihasilkan oleh lilin itu, dan yang kedua batang lilinnya sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, cahaya kecil yang dihasilkan oleh lilin itu. Walaupun lilin itu hanya menghasilkan cahaya yang kecil, tapi cahaya itu sangat bermanfaat di tengah kegelapan. Cahaya itu tetap bisa disebut terang di tengah kegelapan. Cahaya lilin itu dapat menuntun ataupun membukakan jalan dari kegelapan menuju terang. Sama seperti hidup kita. Di dalam hidup kita ini terdapat sebuah cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya kebaikan. Cahaya kebaikan yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita, yang selalu kita panen, yang selalu kita rawat, yang selalu kita tumbuhkan supaya cahaya itu selalu ada di dalam diri kita. Walaupun cahaya kebaikan yang ada di dalam kita itu hanya sekecil cahaya lilin yang dihasilkan atau mungkin bahkan lebih kecil, kita tidak boleh meremehkan cahaya itu. Karena walaupun cahaya di dalam diri kita itu hanya sekecil ini, itu dapat merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Apalagi ketika cahaya kebaikan di dalam diri kita selalu kita kasih pupuk agar menjadi tumbuh, menjadi cahaya yang lebih besar lagi. Itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk diri kita, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Bagian tersulitnya adalah ketika kita harus menjaga supaya cahaya di dalam diri kita itu selalu menyala. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin
menjaga cahaya di dalam diri kita itu selalu menyala. Ketika kita ingin menjadi terang untuk orang di sekitar kita, kita membutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan. Ketika kita mau untuk mengorbankan cahaya di dalam diri kita, kita mau mengorbankan diri kita untuk menerangi, untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, itu kita pasti akan merasakan yang namanya sakit hati. Kita pasti akan mendapatkan goresan yang mendalam di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mampu melewati itu semua, maka hidup kita akan memberikan sebuah goresan yang indah untuk orang lain. Sama seperti batang lilin tadi, teman-teman. Lilin yang menyala, batang lilinnya lama-kelamaan akan habis dan padam. Lilin itu mau mengorbankan dirinya supaya menjadi terang, bahkan sampai dia padam, sampai dia ibaratkan sudah gak ada lagi, sudah gak ada fungsinya lagi. Dan itulah yang namanya sebuah pengorbanan. Sama seperti diri kita, teman-teman. Yang awalnya itu kita dilahirkan dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Ketika kita memakai seluruh hidup kita untuk menjadi terang bagi sesama kita, kita benar-benar membutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, di sini aku ingin mengajak teman-teman supaya kita semua bisa belajar untuk menjadi terang bagi sesama kita. Oke, kita mulai dari lingkup yang kecil dulu. Mungkin dari kedua orang tua kita, ataupun dari teman-teman kita, teman terdekat kita. Cobalah untuk menjadi terang bagi mereka. Cobalah untuk bisa menuntun mereka dan juga menuntun diri kita terlebih dahulu, membawa diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke? Dengan demikian, maka kita bisa bermanfaat seperti lilin tadi. Hidup kita bisa dipakai oleh orang lain. Hidup kita akan bermanfaat. Dan ketika kita sudah tidak ada, kita akan bisa meninggalkan goresan yang indah, walaupun kita mendapatkan goresan luka yang sangat mendalam. Tetapi karena itulah yang namanya sebuah pengorbanan untuk menjadi terang. Kita mendapatkan goresan luka, kita memberikan goresan indah untuk orang lain. Itu semua memang tidak mudah, teman-teman. Tetapi jika kita mau untuk selalu memancarkan, selalu menjaga cahaya kebaikan di dalam diri kita, itu akan bisa kita lakukan. Oke? Nah, sampai di sini dulu ya video filosofi lilin dari aku. Buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin makasih. Buat teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Tetapi buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Oke? Bye-bye, sampai jumpa.